Prancis yang diduduki Nazi pada akhir Perang Dunia II. Ada satu skuadron tentara Amerika terlihat sedang tidur di hutan. Salah satunya Chris. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, ia melihat seseorang yang tidak jelas berada di pepohonan. Penampakan itu terus menatap Chris yang membuat ia takut. Tiba-tiba penampakan tersebut menghilang. Keesokan paginya Chris dan pasukannya bersiap untuk berangkat ke pos terdepan. Di sana ada pria yang bernama Craig, Bucci, Eugene, dan Tepret, yang juga bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka mendengar sebuah jeep mendekat. Mereka menunggu untuk menyergapnya, kemudian mereka meledakkan mobil jeep itu dengan sebuah ranjau yang mereka tanam. Lalu mereka pergi ke sana untuk mengambil barang yang bisa dimanfaatkan, beserta kemungkinan ada beberapa tentara yang masih hidup. Tepret kemudian mengambil sebuah gigi emas dari seseorang tentara yang telah tewas. Crick bertugas membunuh tentara yang tersisa yang masih hidup, sedangkan Baci mencoba bertarung dengan tangan kosong bersama tentara berkepala botak ini. Namun Chris memudahkannya, ia menyelesaikannya dengan tembakan. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan melewati pedesaan, Chris melihat pergerakan dan berhenti untuk melihat keadaan di depan. Ternyata di situ ada segerombolan warga yang mengungsi dari persembunyian mereka. Tepert menghampiri seorang perempuan bersama anaknya, dan memberikan jaket serta beberapa emas yang sebelumnya ia rampas dari tentara musuh. Pasukan melanjutkan perjalanan mereka ke pos terdepan, melalui desa-desa yang sudah terbakar. Chris memberitahu mereka bahwa pos yang mereka tuju sebenarnya ialah sebuah kastil yang harus mereka jaga. Ketika mereka tiba di kastil, mereka melihat salah satu penjaga tidur di dalam mobil jeep. Mereka membangunkannya dan ia segera berlari masuk memberitahukan rekannya bahwa pasukan pengganti sudah tiba, dan mereka akhirnya bisa segera pergi dari situ. Chris dan pasukannya masuk ke kastil lalu melihat para tentara bergegas keluar dari sana secepat mungkin. Chris heran kenapa mereka terburu-buru ingin meninggalkan tempat ini. Lalu komandan tersebut mengatakan kepada Chris bahwa mereka hanya ingin mengambil cuti, jadi dia membiarkan mereka pergi. Setelah memeriksa semua bahan persediaan yang ada di sana, beberapa di antara mereka pun mulai menelusuri rumah besar itu untuk mencari beberapa benda yang mungkin bisa mereka manfaatkan, dan disinilah beberapa momen keanehan mulai terjadi. Tepper yang saat itu pergi menuju basement tak sengaja melihat ada sebuah foto keluarga yang merupakan foto dari pemilik kastil tersebut. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja beberapa hula hoop yang ada di belakangnya pun mulai terjatuh dengan sendirinya. Sementara itu Chris yang sedang berada di suatu ruangan juga dibuat bingung dengan adanya karpet gosong. Tak hanya itu, ia juga mendengar suara-suara aneh yang muncul dari dalam salah satu ukiran di dalam sebuah tembok. Di sisi lain Gachi juga mendapatkan sebuah gangguan seperti ada suara aneh yang muncul dari dalam suatu ruangan. Namun ketika ia mencoba membuka pintu ruangan tersebut ternyata pintu itu terkunci, dan ia pun segera pergi dari sana. Namun tanpa ia sadari tiba-tiba saja pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya, dan tampak sebuah bayangan mirip seseorang sedang berdiri di dalam ruangan tersebut. Lalu saat mereka berlima sedang berkumpul di suatu ruangan untuk menikmati makan siang, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas sehingga mereka pun segera mengambil senjata mereka masing-masing, dan mencari asal dari suara tersebut karena saat ini mereka sedang berada di dalam suatu peperangan. Mereka harus tetap bersiaga untuk mengantisipasi pergerakan musuh yang bisa menyerang mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kemudian saat Chris dan Kirk menemukan asal suara tersebut, tiba-tiba saja pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya, dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat ada sosok bayangan misterius yang tiba-tiba saja menghilang serta bekas cakaran di ruangan tersebut. Malamnya Gachi menceritakan bahwa ia menemukan sebuah buku berbahasa Jerman yang ditulis oleh salah satu tentara Nazi saat mereka mengambil alih kastil tersebut. Belum selesai Gachi menceritakan isi bukunya, mereka kembali dikejutkan dengan suara dari lantai atas yang mana suara itu tampak seperti sebuah kode suara. Eugene pun mulai menerjemahkan suara tersebut hingga terbentuklah suatu kata yang bertuliskan I'm no legs, yang artinya aku tak mempunyai kaki. Setelah kejadian itu Chris memerintahkan Tepper pergi menuju ke loteng untuk mencari tempat pengawasan terbaik karena ia adalah seorang sniper di kelompok tersebut.
Sementara itu di dalam basement saat Eugene sedang membaca catatan milik salah satu tentara Nazi, entah mengapa lilin yang ia bawa tiba-tiba saja padam dengan sendirinya, namun setelah ia berhasil menyalakan lilin itu kembali, betapa terkejutnya Eugene karena seluruh anggota keluarga yang ada di dalam foto tersebut tiba-tiba menghilang. Ketika hari sudah pagi, mereka semua hanya bisa terdiam dan tak mau menceritakan pengalaman yang mereka alami di malam sebelumnya. Tak lama kemudian Tepper memberikan sebuah informasi yang ia dapatkan dari radio, bahwa ada rombongan tentara Nazi jumlah sekitar 50 orang akan melewati tempat tersebut. Tepper pun menyarankan untuk bersembunyi di dalam hutan karena berada di rumah itu hanya akan membuat mereka semua terkepung oleh pasukan musuh. Tetapi karena mereka bertanggung jawab atas pos tersebut, Chris memutuskan untuk tetap mempertahankan kastil itu, sehingga Tepper mengajak Eugene untuk membantunya membersihkan beberapa barang yang ada di loteng. Singkat cerita, ketika Eugene dan Tepper sedang membersihkan loteng, mereka justru menemukan sebuah gambar berbentuk simbol-simbol yang biasa digunakan untuk melakukan ritual ilmu hitam. Lalu saat mereka berdua mencoba memindahkan lemarinya, tiba-tiba saja pintu lemari itu tertutup sendiri hingga membuat beberapa jari Eugene patah. Tak hanya itu, Tepper pun juga melihat sesuatu yang membuat dirinya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun akhirnya menyadari rumah yang mereka tempati saat ini merupakan rumah yang berhantu, dan mereka juga mendapatkan ancaman jika ada yang meninggalkan rumah itu maka mereka semua akan mati. Lalu saat malam tiba, para tentara Nazi akhirnya sampai di rumah tersebut, tetapi karena Chris telah mengunci seluruh pintunya, para tentara itu mengira bahwa di sana sudah tidak ada orang lagi, sehingga mereka pun berniat untuk pergi. Chris dan kawan-kawan tampak sangat lega karena mereka tak perlu menghadapi 50 tentara Nazi sekaligus. Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang sangat keras di dalam kastil, sehingga membuat para tentara Nazi itu kembali, dan Chris dan kawan-kawan pun terpaksa harus melawan mereka. Lalu tiba-tiba musuh melemparkan sebuah granat dan Gace pun langsung melompat ke arah granat itu. Awalnya mereka berhasil menahan serangan dari para tentara Nazi itu, namun karena mereka kalah jumlah, pada akhirnya mereka pun mulai kewalahan menghadapi para tentara Nazi, sehingga mereka terpaksa bersembunyi di beberapa ruangan. Disinilah beberapa keanehan pun mulai terjadi lagi. Para tentara Nazi yang mencoba mengejar mereka justru malah mati dengan sendirinya, seperti tenggelam di dalam bak mandi terikat dan tergantung, serta sebuah penampakan yang membakar salah satu tentara Nazi tersebut. Tak lama kemudian mereka akhirnya berhasil mengalahkan seluruh pasukan Nazi tanpa ada yang melarikan diri. Lalu setelah membersihkan tempat itu dari mayat-mayat yang berserakan, Eugene menjelaskan bahwa semua kejadian aneh yang dialami oleh para pasukan Nazi merupakan kejadian yang sama seperti yang dialami oleh keluarga pemilik kastil ini. Hal itu tertulis dalam buku catatan milik salah satu tentara Nazi yang mengatakan bahwa saat para Nazi berhasil merebut rumah itu, mereka menyiksa semua anggota keluarga dengan cara membakar sang ayah di sebuah kursi, lalu menggantung putri mereka serta menenggelamkan si anak laki-laki. Tak berhenti di sana, para tentara Nazi kemudian membuang seluruh mayat keluarga itu dan tak memakamkan mereka dengan layak. Chris dan lainnya mengira bahwa hal itulah yang membuat hantu dari keluarga tersebut bergentayangan untuk membalaskan dendam mereka. Lalu saat Chris sedang pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ia mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Untungnya kejadian itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Baci yang saat itu sedang sekarat tiba-tiba saja terbangun sambil berteriak bahwa semua ini tidaklah nyata, kemudian ia mati. Mereka berempat akhirnya setuju untuk pergi meninggalkan tempat itu meski nantinya mereka akan dihadapkan dengan pengadilan militer karena telah meninggalkan pos mereka. Keesokan harinya setelah memakamkan Baci, mereka berempat pergi meninggalkan rumah itu dengan berjalan kaki. Tetapi anehnya ketika berada di tengah perjalanan mereka justru menemukan jeep yang pernah mereka ledakan, dan melihat para penduduk yang pernah mereka temui sebelumnya, bahkan ibu-ibu itu juga memakai jaket yang sebelumnya diberikan oleh Tepper. Meski begitu mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sadar bahwa selama ini sesuatu yang aneh terjadi, yaitu mereka hanya berputar-putar di sana. Karena hari sudah malam, mereka pun mencoba untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun saat mereka sedang tidur, tiba-tiba saja Tepper mengalami mimpi yang sangat aneh, dan ketika ia bangun ia melihat ada sebuah tulisan Vetrulek yang tertulis tepat di sebelahnya.
Singkat cerita, karena mereka tak bisa menemukan jalan untuk pulang, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kastil itu. Di sana Tepper menceritakan pada mereka kejadiannya malam tadi, dan mengatakan kata Vetrulek. Eugen pun menjelaskan bahwa ia pernah membacanya di buku jurnal Nazi. Itu ialah sebuah kutukan kuno, yang menyatakan bahwa jika Anda membiarkan kejahatan terjadi, kejahatan itu akan menghantui Anda 10 kali lipat. Kemudian mereka mencari mayat dari pemilik rumah agar mereka bisa memakamkannya dengan layak. Chris pun mencoba ide miliknya dengan cara menebarkan tepung di lantai agar mereka bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di sana, untuk mencari tahu di manakah letak mayat mereka berada. Lalu saat hari mulai malam, tiba-tiba saja terlihat langkah kaki yang berjalan menuju ke arah Chris, dan tiba-tiba saja muncul sesosok hantu mengerikan yang menyeret Chris keluar dari rumah menuju ke suatu tempat. Tepper dan Kirk mencoba mengejarnya hingga akhirnya mereka semua berhasil menemukan keempat mayat dari pemilik rumah tersebut. Setelah mereka selesai melakukan pemakaman yang layak bagi keluarga tersebut, Eugen baru sadar ketika ia membaca kembali buku milik tentara Nazi itu yang mengatakan bahwa, jika mereka menguburkan mayatnya maka hal itu akan memberikan para mayat itu kekuatan untuk bisa hidup kembali. Chris dan kawan-kawan tak menyadari bahwa Tepper saat ini sedang dirasuki oleh sesuatu, dan ia pun mulai menjalankan ritual di atas simbol-simbol itu. Seketika para mayat yang tadinya telah dimakamkan tiba-tiba saja bangkit kembali dan muncul tepat di hadapan mereka, sehingga Chris dan kawan-kawan pun terpaksa melawan para hantu itu. Tetapi setelah mereka berhasil melakukan perlawanan, tiba-tiba hantu membawa Chris ke cermin, lalu salah satu dari hantu itu pun menyuruh Chris untuk mengingat sesuatu. Dan tanpa ia sadari, Chris mulai terbangun dari tidurnya, yang mana hal itu membuat ia sadar bahwa selama ini mereka hanyalah tertidur di salah satu fasilitas tentara Amerika. Di sana Chris melihat teman-temannya yang masih tertidur lelap dengan kondisi tubuh yang cukup mengerikan. Bahkan ia sendiri pun juga telah kehilangan kedua kakinya. Setelah itu dokter menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Chris pun akhirnya ingat kembali bahwa sebelumnya mereka berlima sedang menjalankan suatu misi di Afghanistan, untuk melindungi seorang dokter beserta keluarganya yang menyelamatkan warga Amerika dari pejuang musuh. Tapi sayangnya saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba saja mereka mendapat informasi bahwa ada truk pejuang musuh yang sedang menuju ke sana, sehingga mereka pun bersembunyi di balik sebuah tembok. Tampaknya para pasukan musuh itu telah mengetahui bahwa si dokter bekerja sama dengan para tentara Amerika, sehingga mereka pun membunuh mereka dengan cara yang sama seperti pemilik kastil yang ada di dalam mimpi Chris sebelumnya. Saat melihat kejadian tersebut, Chris dan lainnya tak bisa menyelamatkan keluarga dokter itu karena beberapa pasukan musuh yang lain datang dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu setelah para pasukan itu pergi, mereka pun segera keluar dari sana dengan perasaan yang amat sangat sedih dan pilu, karena mereka gagal menyelamatkan anggota keluarga dokter tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba istri dari dokter itu mengejar mereka sambil membawa sebuah bom yang langsung melukai mereka semua. Setelah mendengar cerita itu dari Chris, dokter yang merawat mereka pun mengatakan bahwa alat yang menempel pada mereka merupakan salah satu teknologi baru, yang mampu membuat seseorang hidup di dunia mimpi atau alam virtual, serta melakukan simulasi di alam bawah sadar. Tetapi ketika Chris mengatakan bahwa mereka diteror oleh hantu saat melakukan simulasi tersebut, si dokter justru mengatakan bahwa simulasi yang mereka jalani seharusnya hanya sebatas simulasi tentang peperangan di masa Perang Dunia Kedua. Mendengar hal itu, Chris akhirnya sadar bahwa makhluk yang telah menghantui mereka merupakan keluarga yang sebelumnya terbunuh oleh pejuang musuh. Karena sesaat setelah ia terkena bom, si istri sempat menyebutkan kata-kata Vetrolek, yang mana hal itu merupakan sebuah kutukan yang artinya jika mereka membiarkan sebuah kejahatan maka kejahatan itu akan kembali menghantui mereka kekuatan 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba lampu mulai berkedip di fasilitas itu dan hantu itu juga muncul di sana, melihat teman-temannya yang kejang-kejang. Chris pun meminta para dokter untuk mengembalikannya ke dalam dunia virtual tersebut, berharap ia bisa menghilangkan kutukan tersebut serta menyelesaikan permasalahan dengan hantu keluarga si dokter yang meneror mereka. Tetapi sayangnya saat mereka mencoba mengembalikan Chris, ingatannya tentang kejadian-kejadian di simulasi sebelumnya justru menghilang, sehingga Chris pun kembali lagi ke awal simulasi, di mana ia bertemu dengan sesosok misterius dan tak mengingat kejadian apapun, yang mana hal itu menandakan bahwa Chris dan lainnya akan menjalani kejadian yang sama seperti simulasi sebelumnya dan film pun tamat.